Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, jajaran pengurus Majelis Taklim Raudhatul Ilm beserta seluruh bunda yang hadir di pagi hari yang penuh berkah ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di ujung Jumadil Awal 1447 Hijriah. Insyaallah sebada maghrib nanti kita memasuki Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan, keberkahan, perlindungan dan penjagaan dumateng kula panjenengan sami dalah keluarga, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya senantiasa atas kita untuk tegak di atas jalan yang Allah ridha, hingga kita kelak pulang menuju Allah dalam sebaik-baik keadaan, yakni keadaan kita ridha terhadap Allah sebagai Rabb kita dan Allah pun ridha terhadap kita sebagai hambanya. Salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap dan berhajat apa yang kita lakukan di pagi hari yang penuh berkah ini tercatat di sisi Allah sebagai cara kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang pada akhirnya akan menjadikan kula panjenengan sami insyaallah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah atas izin Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, melanjutkan bahasan kita masih tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang kita kaitkan langsung dengan materi yang sempat kita kupas meskipun belum sempurna di Jumat yang lalu berkaitan dengan konsep takdir. Ini menjadi penting untuk menjaga husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting agar kiranya kita semua menjadikan takdir Allah sebagai pintu untuk lebih mengenal sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati Allah, secara istilah di dalam ilmu tentang akidah, rububiyah ini dimaknai sebagai sikap atau sifat ya, sikap panjenengan dan saya dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam keseluruhan perbuatannya. Kemaha penciptaannya itu tunggal, tidak ada yang menyamai. Kemaha pengaturannya atas alam semesta itu tunggal, tidak ada yang menyamai. Bahkan bukan hanya tidak ada yang menyamai, tetapi lebih dari itu tidak ada yang Allah butuh pertolongannya. Jadi untuk menciptakan, untuk mengatur, untuk menata, untuk melindungi,
Alam semesta raya yang diciptakan ini Allah bukan hanya tidak butuh pertolongan kepada selainnya, tetapi lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala melakukan semuanya secara tunggal, esa. Maka dengan sifat rububiyah Allah ini panjenengan dan saya meyakini dengan pasti dan tidak boleh ragu. Dari mulai yang mencipta, menguasai, mengatur, menakar. Menakar itu berarti mengukur, menetapkan ukuran-ukuran penciptaan dan seterusnya, yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mencabut rizki, menahan rizki. Seluruh kepengurusannya semata mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini agar supaya panjenengan dan saya semakin meyakini bahwa Rabb semesta alam ini adalah Rabb yang kita membergantungkan seluruh hajat kita kepadanya, kepada Allah. Yang kedua, ketika panjenengan dan saya meletakkan posisi Allah sebagai zat yang maha mencipta diri kita, diri saya, panjenengan, mengatur dan seterusnya, maka pada saat yang sama panjenengan dan saya memastikan berarti yang paling layak diibadahi ya cuman Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah, mengilahkan Allah. Artinya tauhid rububiyah, keyakinan panjenengan bahwa yang mencipta, mengatur, memenuhi kebutuhan, memelihara, melindungi, menjaga, menetapkan ukuran dan seterusnya itu Allah. Maka bersebab itu panjenengan dan saya memastikan berarti yang paling layak disembah, yang paling layak untuk dirukuk sujudi, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Itu namanya tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid itu berarti mengesahkan, menunggalkan. Uluhiyah semata hanya Allah yang kita ilahkan. Ilah itu berarti sesembahan. Maka menjadi aneh kalau panjenengan dan saya mengilahkan Allah, meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah itu makhluknya. Pada saat yang sama ketika mandi merem karena ketika mandi melek itu ya, bahkan ketika keramas karena khawatir kalau merem di belakang ada kuntilanak. Itu menjadi aneh itu. Karena kita meyakini semuanya dalam kendali Allah. Pada saat yang sama, hanya karena khawatir ketika sholat nanti pas salam ada makhluk lain di samping kita. Sehingga ketika kemudian pada saat sujud sambil ngintip ke belakang, ono opo tomburi. Jadi ini mencacati keyakinan kita terhadap sifat uluhiyahnya Allah. Maka para bunda dirahmati Allah, hari ini kita akan coba untuk melihat bagaimana sifat rububiyah Allah yang mengatur kehidupan panjenengan dan saya, agar kemudian kita bisa memahami kenapa Allah mentakdirkan begini dan begitu. Memahami sifat rububiyah ini akan membawa panjenengan dan saya satu pada penguatan tauhid. Jadi kalau kita benar-benar menyelami, kita benar-benar mendetailkan sifat rububiyahnya Allah, diam-diam kemudian berpikir, ya Allah, saya sudah hidup 54 tahun. Dan sudah 54 tahun jantung saya dari mulai sebelum saya lahir. Jantung itu kan sudah berdetak bahkan sebelum kita lahir, Bu. Pada saat kita masih berada dalam rahim. Gini, betul? Dari mulai kami dalam rahim, ya Allah, sampai hari ini usia saya 54 tahun, ya Allah, tidak pernah jantung saya sehari pun berhenti. Benar, Bu? Ada alat yang panjenengan gunakan, panjenengan pakai, panjenengan fungsikan di rumah yang tidak pernah istirahat selama 54 tahun. Peralatan apa?
Tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jantung pada diri saya bekerja dari mulai bahkan sebelum usia saya 0, sebelum 0 tahun, berarti masih minus karena saya masih berada dalam rahim ibu saya. Itu jantung sudah berdetak, terpakai 54 tahun lebih, tidak pernah beristirahat dan berhenti sama sekali. Dan pada saat yang sama kita tidak pernah merasa itu sebagai nikmat. Padahal ketika jantung itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika jantung mengalami muskilah bersebab tindakan kita, cara kita mengkonsumsi sesuatu, cara kita beristirahat, cara kita membebani pikiran kita dan seterusnya, pada saat kemudian bermasalah jantung kita, maka kita baru nyadar betapa teramat sangat berharganya jantung yang berdetak setiap hari, memompa darah ke seluruh tubuh dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang kedua, dengan meyakini bahwa yang mengatur alam semesta, tadi saya masuk ke sini, lihat di samping kanan itu, kiri kalau sekarang ya, itu ada jambu air. Ketika saya lewat, saya cuman bayangkan jambu ini dulu yang tertanam cuman benihnya, benar Bu ya? Isinya. Sebada itu kemudian disiram, bahkan kadang lali nyirami. Seperti ini musim hujan yang nyirami siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang cuman naruh bijinya. Sesekali nyirami, kadang lupa nyirami, disirami Allah langsung dari langit. Allah tumbuhkan dari mulai akarnya, batangnya, rantingnya, daunnya. Terjadi proses tiap hari mereka masak sebagaimana dapur kita, Bu. Benar? Namanya proses foto. Tiap hari terjadi. Makanan diolah, disebarkan pada setiap ranting, dahan, daun, dan seterusnya. Sampai kemudian muncul bunga, sampai kemudian muncul jambu. Yang panjenengan saya tinggal menikmati. Bahkan kita tidak pernah bisa menghitung berapa jumlah jambu yang kemudian dicipta oleh Allah dalam satu tubuh jambu itu. Kita cuman makan, kita cuman bisa melihat ya, dan seterusnya. Artinya ketika kemudian kita meyakini dengan pasti ini Allah yang ngatur, ini Allah yang mencipta, ini Allah yang membentuk. Kalau minum es degan itu kadang lupa betapa ribet dan sulitnya proses air itu bisa muncul di dalam tubuh degan, atau kelapa itu. Bagaimana kemudian akarnya bisa nyedot air, dikirim melalui batang sampai kemudian ke atas, masuk ke dalam buah kelapanya, tersimpan dengan sangat rapi dalam packaging, dalam proses pengepakan yang sangat indah, rapi, dan steril. Gimana betul? Air kelapa itu steril nggak? Steril. Kita nggak pernah mikir begitu. Di setiap kelapa itu tiba-tiba kemudian ada air yang Allah isikan dengan cara yang sangat terstruktur, terukur, dan seterusnya. Bahkan ada kandungan mineral di dalamnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Maka ketika Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 29, Alladzi khalaqakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan, khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa saja yang ada di atas bumi. Maka betapa kemudian kita menjadi tenang karena bumi ini yang ngatur Allah. Ini ada komet yang sedang bergerak. Saya lupa namanya Pak Bu. Atlas T31 kalau nggak salah. Gerakannya luar biasa, terpantau oleh teleskop Hubble. Demikian besarnya sekian kali lapangan bola. Yang kalau kemudian dia meleset sedikit dari garis edarnya, dia bisa melesak masuk ke bumi dan menghancurkan bumi. Tapi Allah kemudian melindungi sistem bumi kita itu dengan konsep sabuk
namanya Van Allen, sabuk elektromagnet. Jadi betapa kemudian alam semesta ini diatur oleh Allah yang menjadikan jenengan kula sami menjadi tenang. Karena yang ngatur Allah. Padi itu cuman kita nanam benihnya, sebada itu kemudian kita tutup dengan tanah, sebada itu kita airi. Yang mengeluarkan kemudian batangnya, yang mengeluarkan bebijian dari padi itu dengan jumlah yang luar biasa banyak untuk setiap tangkainya nggih Gusti Allah. Gini apa? Maka ketika tadi pagi sarapan, bagi yang sudah sarapan, dan bagi yang sarapannya nasi, ketika kemudian makan itu, ya Allah, lawong ini loh yang menumbuhkan panjenengan, yang membentuk panjenengan, yang membesarkan panjenengan. Kami cuman melakukan sunatullah sederhana, mung nyirami. Detailnya kami tidak mencipta, kami tidak membuat jenengan seluruhnya, ya Allah. Sebab itu kami panen, kami jual, menikmati hasilnya dari panjenengan. Kok ngunu orang matur nuwun. Makanya ketika ada seorang pengusaha yang datang kepada Yai Abdullah Pati atau darat di daerah darat sana, dekat Pati, Semarang, Demak, Kudus dan seterusnya. Beliau ini didatangi seorang pengusaha yang bergerak di bidang pengelolaan ikan, dari mulai pencarian sampai pendistribusian. Ketika kemudian ikan itu semakin jarang didapatkan di pinggir-pinggir lautan, di pantai, maka kapal beliau semakin lama semakin ke tengah. Karena ikan semakin jarang. Sampai kemudian bilang kepada Yai Abdullah, Mbah Yai, mbok saya dikasih ijazah. Ya ijazah minta ke UGM sana itu ya. Mbok saya dikasih ijazah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ikan sebagaimana biasa. Kok sekarang kapal itu berlayar jauh, solar yang dihasilkan lebih banyak, tapi yang kami dapat lebih sedikit. Mbok dimintakan sama Allah. Wirid dzikir apa yang harus saya ucapkan? Mbak Abdullah, Mbak Yai Abdullah tersenyum sambil bilang, Mas, jenengan ngambil ikan di laut itu tiap hari. Nggih. Dapat berapa? Nggih sekian ton. Ngambil toh? Iya. Nggak pernah nyebar benihnya. Nggak pernah nanami laut dengan ikan. Nggak pernah makani ikannya. Dia mulai seperti ditampar. Gak tahu mangani iwae, ora tahu nanami benihnya, juku itok rewel. Cuman ngambil, jual dapat duit, rewel. Itu manusia. Maka kata Mbah Yai Abdullah, mbok ya disyukuri. Berapapun yang Allah berikan pada jenengan, jenengan mung cuman juku itok tiap hari. Jadi ketika kemudian saya dan panjenengan memahami bahwa konstelasi alam semesta ini, bumi dan seterusnya itu yang ngatur Allah, yang menghidupkan bumi ketika ditanami ini Allah, yang menjadikan jambu itu berbunga dan berbuah itu Allah, demikian pula mangga dan sekian banyak tanaman yang lain itu Allah yang ngurus, maka kemudian panjenengan dan saya menjadi tenang hati kita. Harusnya sih begitu. Itu tauhid rububiyah, serta menjadi sumber rasa syukur. Matur sembah nuwun ya Allah, panjenengan yang memenuhi keseluruhan kebutuhan kami. Bagaimana kalau kemudian ada kesempitan, ada kesedihan, ada kekurangan? Kita bahas sebada ini. Dan yang berikutnya menjadikan kula panjenengan sami dengan memahami sifat rububiyah Allah akan menjadi orang yang tawakalnya benar. Orang yang tawakalnya benar. Tawakal itu berarti orang yang memasrahkan keseluruhan dari hasil ikhtiar, usaha dan doanya kepada Allah. Ruang panjenengan dan saya itu ruang ikhtiar, ruang berdoa, ruang berusaha,
Sedangkan hasil itu sepenuhnya di luar kemampuan dan kekuasaan panjenengan dan saya. Maka dengan memahami konsep tauhid rububiyah ini, kita akan menjadi orang yang tawakalnya benar. Tugas saya adalah mendampingi anak saya, ngajarin anak saya, bimbing anak saya, doakan anak saya. Seperti apa ujungnya anak saya, seperti setelah saya berusaha maksimal, berdoa maksimal, berikhtiar maksimal, maka sesungguhnya Allah yang menetapkan ujungnya. Kira-kira Bun, Nabi Nuh itu sayang nggak dengan semua anaknya? Sayang. Dididik nggak anak-anaknya ini untuk kenal Allah? Dididik. Sekelas Nabi. Apalagi Nabi Nuh itu dikenal dalam Quran sebagai abdan syakuro, hamba yang syukurnya itu wokeh, hamba yang syukurnya itu berlimpah. Tetapi bahkan hamba yang syukurnya wokeh yang berlimpah ini diuji oleh Allah. Dari 4 anaknya, yang 3 nurut taat ngikut bapaknya, nyembah sujud rukuk pada Allah, yang 1 12, yang 1 beling. Artinya apa? Apakah itu berada di dalam genggaman Nabi Nuh, Bu? Karakter anaknya, sifat anaknya, dan seterusnya? Boten. Nabi Nuh hanya memiliki kemampuan berusaha, berikhtiar, mendoakan. Ujungnya Allah. Ada orang punya anak 4, ngeluh kepada salah seorang ulama besar dari Pondok Pesantren Krapyak, Jogja. Mbah Yai Muktamad Khalil. Saya itu loh punya anak 4. Alhamdulillah yang nomor 1, 2, dan 3 ya Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah. Baik, taat, menyenangkan jika dilihat, menenteramkan jika dipikirkan dan dirasakan. Tapi yang 1 Mbah Yai, tutur-tuturane wangil, sulit diarahkan, nggak gampang nurut. Kata Mbah Yai Muktamad Khalil, Allahu yarham, beliau menyampaikan pada orang tersebut, Mas, bahkan di dalam Al-Quran ada orang yang lebih soleh dari jenengan, orang yang lebih taat kepada Allah dari jenengan, orang yang lebih dicintai oleh Allah dibanding jenengan dan saya, orang yang bapaknya dekat dengan Allah, orang yang eyangnya, mbahnya itu sedekat-dekat hamba kepada Allah. Namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub bin Ishak bin, anaknya berapa, Bu? 12. Dan dari 12 anaknya itu, ini orang yang dekat dengan Allah, bapaknya dekat dengan Allah karena Nabi, dan eyangnya itu sedekat-dekat hamba kepada Allah, Nabi Ibrahim. Ternyata orang yang seperti itu punya 12 anak, yang 10 12. Yang nurut cuma 2, itu pun yang 1 yang paling baik hilang. Coba bayangkan. 12 anak, yang 10 tidak nurut, yang 2 nurut, yang paling nurut, paling cakep, paling ganteng, paling punya adab, paling dekat dengan Allah, namanya Yusuf, hilang. Coba. Artinya tugas panjenengan kula sami untuk anak-anak kita itu berupaya, berikhtiar, mendoakan, mentirakati. Hasil itu sudah di luar kontrol kita. Maka jangan pernah kemudian kita memastikan kalau ada orang tua yang anaknya nakal itu pasti orang tuanya nggak benar. Nggak begitu konsepnya. Tidak begitu konsepnya. Karena kadang ada orang tua yang nggak benar, anaknya benar. Ada, Bu? Ada. Siapa yang nggak kenal Abu Jahal? Kenal, Bu? Enggak. Kita baca, kita dengar dari cerita. Namanya Amru bin Hisham, julukannya Abu Jahal. Orang-orang Mekah itu menjuluki dia Abul Hakam, bapaknya wong pinter, wong bijak. Rasul memanggilnya Abu Jahal, bapaknya orang yang bodoh, biangnya kebodohan. Abu Jahal ini
yang menjadi musuh dakwah nomor satu ini, Bun, ternyata punya anak yang pembelaannya terhadap Islam sampai mati atau wafat dalam keadaan membela agama Allah. Salah satu pahlawan Islam yang dikenang dalam sejarah dengan tinta emas perjuangannya, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Anaknya seorang muslim sejati, pejuang hebat, pembela agama Allah, hingga wafat dalam keadaan syahid. Padahal bapaknya musuh nomor satu. Artinya, Bun, jenengan gak usah ngurus orang lain dan anak orang lain. Tiap hari ngobrolkan dengan suami, lah yo anaknya sebelah itu loh. Mungkin bapak tirakate kurang, ibu tahajudnya gak serius, sodakoi paling gak ikhlas. Padahal ada anak-anak orang-orang yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan anak-anak mereka tidak berada dalam kendali orang tua. Anak Nabi Nuh, istri Nabi Lut, anak Nabi Yakub. Maka para bunda yang dirahmati Allah, fokuslah pada ikhtiar kita, tirakat kita, usaha kita atas apa yang diamanahkan Allah buat kita. Bahwa ketika anak saya melakukan sebuah kesalahan, kehilafan dan seterusnya, saya mengaca dan bercermin diri, yes. Tapi ini buat saya, bukan buat orang lain. Kalau buat saya, ya. Ketika anak saya bermasalah, maka saya akan mencermin diri. Jangan-jangan dalam proses mendidik saya salah. Jangan-jangan memang tirakat saya kurang serius. Tapi jangan pernah nilai ini untuk orang lain. Karena kita tidak pernah tahu seperti apa tirakatnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk melihat hal-hal yang seperti anomali. Sepertinya anomali. Anomali itu apa sih, Bu? Dianggap aneh. Tidak normal. Kita mencoba untuk melihat beberapa hal yang secara zahir anomali, tapi kemudian dari situ Allah mengajarkan dumateng kula panjenengan sami inilah hidup, dan seperti inilah Allah mengatur kehidupan, untuk kemudian panjenengan dan saya tidak salah menilai orang, tidak salah menakar dan menimbang orang, bersebab itu bukan tugas kita. Tetapi yang terpenting adalah menilai dan menakar diri sendiri. Untuk kemudian kita mencoba memperbaiki diri. Para bunda yang dirahmati Allah, kalau panjenengan ditanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia seperti kita, Bu? Ya. Berkali-kali saya ulang ujung dari suratul Kahfi yang kita baca di hari-hari Jumat seperti ini. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya, kata Rasulullah, dikutip oleh Allah dalam Quran, adalah basyar. Basyar itu manusia yang butuh tidur, bisa ngantuk, capek, lelah, nesu, jengkel, gembira, bahagia, suka, duka, tertekan. Manusia banget Rasulullah SAW. Yang butuh, mohon maaf, BAK, BAB, dan seterusnya. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Dan ternyata Muhammad bin Abdullah Rasulullah yang kita cintai dan kita muliakan ini digambarkan dalam salah satu fragmen di dalam Quran. Itu dengan kalimat atau kata-kata yang Allah pilih untuk istilahnya memancing otak kita agar supaya berpikir secara benar tentang sesuatu yang sering kita lihat dalam kehidupan banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Di mana salah satunya suratul Kahfi ayat 6. Di surah Al-Kahfi ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang takdir-takdir yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah tetapkan, hamba-hamba yang Allah pilih untuk takdir itu. Yang takdir Allah itu tidak selalu mensukacitakan. Yang takdir Allah itu tidak selalu seperti ekspektasi atau harapan panjenengan, saya. Yang takdir Allah itu kadang tidak melapangkan tapi menyempitkan.
Yang takdir Allah itu kadang tidak membuat panjenengan membumbung harapan, justru kemudian merasa patah atas harapan itu. Jadi di dalam surah Al-Kahfi ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka bakhi'un nafsak." Maka barangkali engkau wahai Muhammad, hampir-hampir saja engkau wahai Muhammad, bakhi'un nafsak, mencelakakan atau membinasakan dirimu sendiri. Hampir-hampir saja engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu sendiri. Rasul kok sampai pada titik itu ya? Kanjeng Nabi sebaik-baik hamba, setangguh-tangguh manusia, itu sempat berada pada posisi oleh Allah ditegur, Muhammad, hampir-hampir saja engkau menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, mencelakai dirimu sendiri. Bersebab apa? Bersebab ujungnya nanti asafa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hampir-hampir saja engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu sendiri bersebab kesedihan hatimu yang teramat sangat hebat. Sedih yang sangat hebat itu namanya asafa. Dan kata itu yang digunakan oleh Allah untuk menggambarkan Nabiullah Yakub ketika kehilangan Yusuf, maka beliau kemudian menyampaikan kepada Allah, ya asafa ala Yusuf, wahai betapa duka citaku atas hilangnya Yusuf. Illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hampir saja engkau Muhammad menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan bersebab kesedihanmu yang teramat sangat dikarenakan mereka berpaling dari seruanmu, dari Al-Quran, dari kitab Allah, kitabullah. Jadi Rasulullah SAW itu Bun pernah mengalami kesedihan yang teramat sangat, sehingga sampai-sampai kesedihan itu hampir membinasakan beliau. Kalimat hampir-hampir membinasakan beliau itu adalah kalimat mubalaghah, kalimat kiasan, menyangatkan. Sama dengan kadang panjenengan atau saya, karena sesuatu yang sangat urgent kemudian kita lupa atau lalai atau kelendran, sampai kemudian mati aku. Apakah itu jenengan mau mati beneran, Bu? Kan enggak. Maksudnya saking urgentnya sesuatu yang kita lalai tadi, ya Allah mati. Kalau orang-orang sana, binasa saya ya Rasulullah, binasa saya ya Allah. Jadi karena saking hebatnya, saking dahsyatnya sesuatu yang menjadikan Kanjeng Nabi ini sedih, sampai-sampai beliau dikatakan oleh Allah bakhi'un nafsak, menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Stres berat, tertekan berat. Rasul itu pernah mengalami ketertekanan yang sangat hebat. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi pada Rasul. Bahkan diulang oleh Allah dalam surah As-Su'ara ayat 3. As-Su'ara ayat 3, agar supaya jenengan tidak gampang melihat kok ada orang kok sedih gitu ya. Kemudian jenengan bilang, jenengan ini imannya pasti sedang turun. Kita lihat apakah kalimat itu tepat. Karena Rasul pernah mengalami kesedihan yang sangat hebat. Apakah jenengan berani mengatakan Rasul sedang kehilangan imannya atau imannya sedang turun? Seorang nabi lagi Rasul itu tidak pernah mengalami iman yang yazid wa yankus. Itu adalah domain kita. Tapi apa yang membuat Rasul bisa sesedih itu? Sampai oleh Allah diulang di surah As-Su'ara ayat 3. La'allaka bakhi'un nafsak. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu. Alla yakunu mu'minin. Disebabkan karena ketidakimanan mereka. Jadi kisahnya begini, Bun. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu akan mengalami bias pemaknaan kalau tidak kita kaitkan dengan satu asbabun nuzul, dua dengan ayat-ayat lain
yang berkaitan dengan ayat tersebut, 3 dengan hadis, 4 dengan sirah. Bukan berarti saya pakar tafsir, dan saya mengutip pendapat para mufassir. Jadi beliau itu memberikan tafsiran Quran tidak sembarangan, serampangan. Ada kombinasi antara pengetahuan akan asbabun nuzulnya, pengetahuan atas ayat-ayat lain yang berkaitan dengan ayat tersebut, hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, sirah nabawi yang berkaitan dengan ayat tersebut, maupun dari sisi balaghahnya, dari sisi kebahasaannya. Dan kesimpulan para mufassir itu Masya Allah tentang ayat ini. Apakah benar Rasulullah pernah mengalami ketertekanan hebat? Jawabannya iya. Tidak ada para mufassir yang menolak ayat ini. Tidak ada para mufassir yang memiliki cara pandang berbeda tentang ayat ini, bahwa Rasul pernah mengalami ketertekanan yang sangat hebat dalam hidupnya. Dan salah satu yang menjadikan beliau seperti itu, Bun, kalau di dalam ayat ini ya, bersebab ala asarihim ilam yu'minu bihadal hadis. Bersebab orang-orang yang dicintai Rasul, bersebab umat yang diseru Rasul, bersebab kaum yang diseru oleh beliau, itu menolak dakwah Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita coba untuk urutkan, Bun, ya. Bagaimana ketertekanan yang sangat hebat ini pernah dialami oleh Rasulullah. Bun, Rasulullah itu dari mulai 0 tahun sampai 40 tahun itu kan dicintai Mekah. Dicintai semua orang di Mekah. Maka jenengan membaca kitab-kitab sejarah atau tarikh manapun yang muktabar, kita akan mendapatkan informasi bahwa Muhammad itu sejak kecil sampai dewasa dicintai Mekah. Siapapun. Ketika Muhammad ini lahir, Rasulullah SAW lahir, kan belum jadi nabi, maka disebut Muhammad gitu saja, Muhammad bin Abdullah. Ketika beliau lahir, salah satu yang paling bahagia dengan kelahiran Muhammad adalah paman yang kelak akan menjadi musuh nomor 1 beliau. Siapa, Bu? Abu Lahab. Abu Jahal bukan paman Nabi. Saya sering lihat di TikTok atau apa itu disebutkan Abu Jahal paman Nabi, itu salah besar, Bu. Koreksi, salah. Salahnya mutlak, telak. Maka tidak semua informasi di medsos itu sumber ilmu, bukan. Banyak kesalahan-kesalahan yang kadang kemudian ketika kita lihat itu jadi ngeri. Kalau kemudian orang mengambil ilmu langsung sekedar comot, tidak dikonfirmasi. Saya sering diskusi sama ChatGPT, sama DeepSeek, sama Grok. Sekarang ada Zai AI. Itu kadang banyak yang harus kita koreksi data-datanya. Tidak semua jawaban kemudian kita iakan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, paman Rasul itu Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab ini adalah kakak yang sangat mencintai adiknya, Abdullah bin Abdul Muthalib, bapaknya Rasul. Abu Lahab ini sangat senang, sangat cinta sama adiknya ini. Maka ketika adiknya ini meninggal, sayangnya Abu Lahab dicurahkan kepada adik iparnya, istri Abdullah, Aminah. Dicurahkan kepada Aminah binti Wahab dan janin yang ada dalam rahimnya. Sampai kemudian ketika Aminah melahirkan Muhammad kecil, Abu Lahab itu senang karena ternyata adiknya Abdullah punya anak laki. Abdullah kan sudah meninggal ketika Rasul lahir. Maka cintanya Abu Lahab terhadap Abdullah dicurahkan kepada ponaannya ini, ya laki-laki ini, Muhammad ini. Saking senangnya, saking gembiranya, sampai dia memerintahkan Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Dia memerintahkan Suwaibah untuk menyusui ponaannya ini. Dan karena air susunya lancar, banter, Muhammad merasa tenang dan nyaman di dalam pelukan Suwaibah. Saking senangnya Abu Lahab, budaknya ini dibebaskan. Kalau budak itu harganya sangat mahal. Apalagi kalau budak itu bagus, berkelas. Oleh Abu Lahab dibebaskan.
dari perbudakan bersebab apa? Mau nyusuin ponaannya yang sangat dicintainya. Jadi hari Senin 12 Rabiul Awal itu adalah hari di mana Abu Lahab sangat senang bersuka cita atas lahirnya keponakannya. Saking senangnya sampai memerintahkan budaknya nyusuin. Bukan hanya memerintahkan budaknya nyusuin, dibebaskan dari budak. Maka di dalam hadis disebutkan, meskipun tidak sampai pada derajat sahih hadis ini, debatable ya, disebutkan bahwa Abu Lahab yang disiksa dalam neraka itu setiap hari Senin siksanya diringankan. Bersebab apa? Saking senangnya dengan kelahiran Rasul. Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti bu, Jalaluddin As-Suyuti, beliau ini salah satu imam yang disebut Jalal. Ada dua imam Jalal ya, dua Jalal itu bahasa Arabnya Jalalain. Maka ada tafsir yang disebut tafsir Jalalain. Salah satu alifnya, penulisnya, musonifnya, penyusunnya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti sampai mengatakan, berdasar hadis tersebut, maka bergembira di saat hari lahirnya Rasul itu bagian dari kesunahan seorang muslim. Wong Abu Lahab yang seneng saja padahal dia kafir, itu sampai-sampai di setiap hari Senin siksanya di neraka diringankan bersebab bergembira dengan hadirnya Rasulullah. Muhammad kecil, belum jadi Rasul. Tetapi Abu Lahab yang sangat senang dengan lahirnya Rasul ini, lahirnya Muhammad kecil ini, sangat cinta dengan Muhammad, tumbuh dewasa, tambah cintrong lagi, tambah kagum dengan ponaannya. Wow, ini orang yang hebat, ponaan saya ini luar biasa, menjadi kebanggaannya Bani Hashim. Puncaknya di usia Muhammad 35 tahun. Berarti udah menikah belum, Bu? Rasul sudah, menikahnya kan 25. Berarti ini 10 tahun setelah menikah. Di usia 35 tahunnya Rasulullah mengalami sebuah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah yang sejak SD kita belajar itu. Apa? Tentang perselisihan siapa yang meletakkan Hajar Aswad yang jatuh. Karena Ka'bah waktu itu dihantam banjir bandang hebat sampai roboh. Bangunan Ka'bah yang atas sampai kemudian Hajar Aswadnya jatuh. Ka'bah itu berapa kali roboh? Tapi tidak roboh karena manusia. Karena apa? Allah yang berkehendak dengan banjir, badai, dan seterusnya. Sampai kemudian ketika Hajar Aswad itu jatuh, mau naruh di tempatnya, gegeran orang-orang, para kabilah Quraisy. Sampai mereka membawa bejana berisi darah dan mencelupkan tangan ke dalam darah itu untuk mengatakan apa? Kalau bukan kabilah kami yang naruh, kita perang. Kabilah kami yang paling layak, Bani Abdusam, Bani Adik, Bani Taim, Bani Makhzum, dan seterusnya. Mereka rebutan. Sampai kemudian ada seorang tetua yang mengatakan, kita tunggu saja, nanti kalau ada yang masuk melalui pintu Salam, Babu Salam, ada di dekat Sofa sekarang, Bukit Sofa. Nanti kalau ada yang masuk melalui pintu As-Salam ini, Babu Salam ini, kita jadikan sebagai hakim. Dan ternyata laki-laki yang masuk melalui pintu itu, takdir Allah menetapkan Rasulullah. Muhammad yang usianya masih 35 tahun itu pun masuk melalui Babu Salam. Dan semua tokoh-tokoh Quraisy itu langsung berteriak, Radina huwa al-amin. Wah, kalau ini kami ridho. Kalau dia yang jadi hakim kami ridho, huwa al-amin, karena dia adalah yang paling nggak pernah bohong, nggak pernah berkhianat. Kami ridho kalau dia jadi hakimnya. Itu menunjukkan bahwa Muhammad dari 0 sampai 35 tahun dicintai Mekah atau betul? Cintai. Menjadi idola para ibu yang punya anak, semoga kalau besar seperti Muhammad. Kalau lewat depan rumah, lihat. Itu Muhammad. Semoga kalau besar seperti dia. Semua orang Mekah seperti itu. Sampai usia beliau 40 tahun. Dan ketika usia beliau 37 sampai 40 tahun, laki-laki muda ini, laki-laki yang bersih ini, mengalami kegelisahan hebat. Bersebab melihat kerusakan yang terjadi di masyarakatnya.
Berarti salah satu ciri orang beriman itu, Bun, kalau ada kerusakan di masyarakat mereka gelisah. Jadi memiliki apa? Perasaan gelisah melihat kerusakan yang terjadi di itu salah satu ciri bahwa jenengan dan saya mukmin. Kalau kemudian ada kerusakan, ada orang buka aurat, ngabla-ngabla, kemudian nggak ada perasaan risih bagi kita, sedih bagi kita, ada orang adu jago, ada orang judi online, ada orang kemudian tidak ada perasaan risih. Kita tanya, jangan-jangan iman tidak ada dalam hati kita. Rasul mengalami kegelisahan hebat, sampai kemudian beliau tahanut, merenung di dalam Gua Hira di Jabal Nur sampai turun ayat. Beliau diangkat menjadi seorang nabi lagi Rasulullah. Sekarang kita lihat episode yang ada kaitannya dengan ayat ini. Usia berapa tadi Bu Rasul? Ketika nerima wahyu nih? 40. Ketika wahyu turun, maka Rasulullah SAW mulai menyampaikan, mendakwahkan, karena itu kewajiban. Maka kewajiban jenengan dan saya jika tahu kebenaran, kewajiban kita apa? Menyampaikan. Menyampaikan. Jadi menuntut ilmu seperti ini, mendapat ilmu seperti ini, siapapun ustadznya, siapapun kiainya, siapapun mubaliknya, kewajiban panjenengan dan saya adalah menyampaikan apa yang kita tahu. Maka ketika Rasul mendapat wahyu, beliau menyampaikan dikumpulkan saudara-saudaranya di Bukit Sofa. Bagi yang sudah pernah di Bukit Sofa, kiranya Allah mengembalikan panjenengan bersama keluarga. Bagi yang belum, kiranya Allah menyegerakan panjenengan dengan keluarga. Di atas Bukit Sofa itu Rasulullah menyeru kerabatnya dulu yang diseru. Wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf. Ini kalimat Rasul yang sangat cerdas. Beliau mengatakan begini, jika aku katakan di sebalik Jabal Kubais ini, gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Kata mereka, sungguh kami percaya kepadamu wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah membohongi kami, karena engkau tidak pernah berkhianat pada kami. Sungguh kami meyakini apa yang kau katakan. Setelah itu baru Rasul mengatakan, sungguh Allah telah mengangkatku sebagai seorang nabi dan rasul dan meminta kalian untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, semata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar kiranya kelak kalian mendapatkan balasan surga dari Allah dan dihindarkan dari api neraka. Pada saat Rasul bilang begitu, ada seorang laki-laki berwajah cakep, berkulit putih kemerahan, jalan sedikit agak pincang dan bermata juling, namanya Abu Lahab tadi. Abu Lahab itu ketika mendengar Rasul begitu, ponakannya yang dicintainya, untuk membuktikan bahwa ponakannya ini sangat dicintai Abu Lahab, apa Bu? Di samping tadi, yang membuktikan Abu Lahab sangat ngefans dengan Muhammad, adalah Abu Lahab ini menjadi besannya Kanjeng Nabi untuk dua anaknya. Abu Lahab itu punya sekian anak, dua anak laki-lakinya namanya Utbah dan Utaibah, itu menikah dengan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Itu menunjukkan Abu Lahab sangat ngefan terhadap Rasul. Gini apa betul? Jenengan pernah nggak Bu besanan sampai 2 kali dengan orang yang sama? Kalau kita punya besan 2 orang dari anak orang yang sama, ini pasti orang istimewa. Gini apa betul? Kita menikahkan anak kita yang pertama dengan anaknya, yang kedua dengan adik anaknya. Ini berarti kita sangat dekat dengan besan itu. Rasul dengan Abu Lahab itu besanan, Bu. Paman dengan ponakan. Paman dengan ponakan, anaknya kan bukan mahram. Oh, sepupu saja bukan mahram. Maka ketika kemudian menikah, dinikahkan Bu, Utbah dan Utaibah dengan Ruqayyah dan Ummi Kulsum menikah. Ketika kemudian Rasulullah menyampaikan dakwah itu pertama kali, itu dakwah pertama loh Bun. Di Bukit Sofa itu Abu Lahab langsung dengan jalan, mohon maaf ya, karena beliau memang Abu Lahab kok beliau ya. Oke, nah. Dia memang pincang. Dia duding-duding Kanjeng Nabi sambil mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad.
Maka nanti ayat yang turun terkait dengan Abu Lahab ini redaksinya hampir sama. Tabban laka ya Muhammad, ayat yang turun tabbat yada Abi Lahab. Jadi dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Untuk menentang nenek moyang kami, untuk menentang nenek moyang kami yang sudah menyembah ini, itu, dan seterusnya. Apakah kemudian kau membawa agama baru? Kami meninggalkan nenek moyang kami bersebab kalimatmu. Celaka engkau Muhammad. Nilai-nilai nenek moyang itu pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik wajib ditinggal, wajib ditinggal. Tapi yang baik tetap dilestarikan. Rasulullah SAW menyampaikan tinggalkan sesembahan kalian. Ngamuk-ngamuk Abu Lahab itu bersebab ada banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi. Memang karena Abu Lahab ini jualan Tuhan, Bu. Jadi ketika Rasul mengatakan Tuhan itu ghairu mahsusan, gak bisa dilihat, Abu Lahab langsung mikir, waduh, usahaku bangkrut no. Wong dia jualan Tuhan. Iya kan Bu, ada Tuhan dari logam, ada Tuhan dari batu, ada Tuhan dari kayu. Kan begitu, Bu. Tuhan-Tuhan yang bisa divisualisasikan, bisa nggak Bu Tuhan dijual? Untuk orang yang meyakini seperti itu bisa, tapi untuk kita mutlak nggak bisa. Tuhan itu direndahkan seperti itu, dijual belikan. Tuhan yang dari logam mulia ya mahal. Tuhan VVIP. Tapi kan ada Tuhan ekonomis. Palik tumbas apa nak? Tuhan. Yang mana le? Itu yang ekonomi dari tepung. Yang ekonomi dari tepung, Bu. Tuhan yang bisa dimakan. Iya, masih ingat kisah Umar? Ketika beliau masih dalam keadaan kufur, waktu itu nyembah Tuhan berupa berhala, dan saat beliau lapar, beliau melihat Tuhannya itu sampai ngiler itu ya. Pas lapar, waduh Tuhan kok saya lapar ya. Mohon maaf ya, tanganmu tak maaf dulu ya. Tuhan begitu hinanya, bisa dijual belikan. Lah Abu Lahab itu produsen Tuhan, Bun. Sehingga ketika dikatakan Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dipatungkan, maka Abu Lahab langsung, waduh usahaku lah ya ambruk. Maka langsung menolak Rasulullah SAW dan memerintahkan sebagai itu dua anaknya untuk menceraikan putri Rasulullah. Jadi kan bisa bayangkan ya, Rasul selama 40 tahun dikagumi Mekah, gini betul? Dikagumi, diidolakan, di mana-mana orang pengen anaknya seperti Muhammad. Tapi sejak wahyu turun dan sejak beliau menyampaikan al-haq, maka hari itu tidak pernah sama lagi. Karena semua orang memusuhi beliau, menjauhi beliau. Orang yang dulunya disebut Al-Amin, sekarang disebut pembohong, pendusta, penyihir. Yang dulu ketika lewat depan rumah orang bisik-bisik, ini orang hebat loh, ini orang luar biasa. Menjadi, ada pembohong lewat, ada pendusta lewat. 40 tahun dipuji, tiba-tiba kemudian dimusuhi, dicela, dibully. Menyakitkan atau enggak? Halo Bun? Sangat menyakitkan. Dan itu yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengalami bakhi'un nafsak. Seakan-akan kemudian dunia menjadi sangat sempit. Sampai-sampai beliau ingin disebut oleh Allah, maka barangkali engkau akan membinasakan dirimu sendiri, wahai Muhammad. Bersebab apa? Bersebab mereka tidak mau menerima dakwah beliau. Oh, berarti yang menjadikan Rasulullah itu sedihnya hebat, depresi luar biasa, bukan karena beliau yang dicaci, dibully, diasingkan, bukan. Tapi karena saking cintanya Rasulullah terhadap kerabat, tetangga, sahabat, yang Rasul tahu kalau kalian tidak meyakini apa yang saya sampaikan, kalau kalian tidak mengikuti hidayah Allah, kalau kalian nggak mau turut dengan Gusti Allah, nanti kalian akan menjadi bahan bakar api neraka. Loh, itu yang paling dikhawatirkan Rasul. Itu yang paling menyedihkan Rasul. Jadi kalau jenengan mengalami atau saya mengalami depresi, yang pertama jangan langsung dijudgment itu orang yang kurang iman,
dolane kurang ado, kupingnya kurang kental. Boten, tidak selalu begitu. Karena Rasul pernah mengalami hal yang hebat seperti itu. Tetapi periksa apa yang menjadi asbabnya. Tahu wanita yang sangat mulia, Bun? Yang menjaga kesuciannya dari mulai kecil sampai beranjak dewasa? Maryam. Maryam, Sayyidatina Maryam, Siti Maryam, putri dari siapa, Bu? Imron. Dengan istri yang bernama Hana. Yang tidak tahu namanya cukup bilang Bu Imron. Imron menikah dengan Hana, punya anak namanya Maryam. Sejak kecil anak ini sudah didedikasikan ibunya sejak dalam kandungan. Nanti ya Allah, kalau anak saya ini lahir, akan saya jadikan muharrarah. Dia akan menjadi penghuni terbaik masjid Panjenengan ya Allah, Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang lahir perempuan, maka butuh wali untuk mendampingi karena Imron sudah meninggal bapaknya. Maka yang mendampingi beliau adalah adiknya namanya Zakaria, Nabi Zakaria. Zak itu kalau di Bible. Jadi yang mendampingi Maryam, Nabi Zakaria. Dan Bu, wanita yang bersih ini, yang suci ini, ternyata pernah mengatakan, andai saja saya mati dan tidak hidup sebelum hari ini. Ya Allah, jatuh enak mati wae. Ini kira-kira orang yang mengalami depresi atau enggak, Bu? Dan itu pernah dialami sebaik-baik wanita. Itu pernah dialami oleh wanita yang dipilih oleh Allah dengan kalimat, dan aku telah memilih engkau di antara wanita di seluruh alam. Begitu Allah menyebutkan. Dan wanita yang sedekat itu dengan Allah itu pernah mengucapkan di dalam Al-Quranul Karim, di surah Maryam, di ayat yang ke berapa ini? 23. Beliau pernah mengucapkan, ya laitani mittu qabla hadza. Ya Allah, seandainya saja aku mati sebelum hari ini. Pernah seperti itu, Bu. Tapi kalau kita lihat asbabnya, kok sampai sedasat itu ya Maryam sampai, ya Allah seandainya aku mati saja sebelum hari ini ya. Apakah beliau kecewa terhadap takdir Allah? Kita lihat seperti Rasul tadi itu, lihat dulu asbabun nuzulnya. Maryam ini sudah menjaga dirinya, Bun, mulai kecil sampai dewasa. Bahkan kalau Ustadz Hanan Ataki itu membuat gambaran begini, untuk memudahkan cara kita berpikir. Kalau Maryam itu punya handphone, maka daftar nama di handphonenya itu, laki-laki cuman ada 3. Yang pertama adalah Imron bapaknya, yang kedua Zakaria ayahnya, pamannya, yang ketiga Isa anaknya nanti. Karena beliau tidak berhubungan dengan laki-laki ghairu mahram. Berarti wanita yang benar-benar menjaga dirinya, sampai digambarkan di surah yang sama di ayat 18, ketika Jibril itu membo-membo menjadi laki-laki cakep, ganteng mendatangi beliau. Bukan hanya cakep, tapi ganteng. Jenengan kalau ketemu laki-laki ganteng, masih bujang gimana? Greweli. Oh masih bujang kok dipek mantu piye to? Jenengan masih bujang. Bahkan kadang anak-anak muda hari ini, perempuan ya, semoga bukan anak-anak kita, bukan putri-putri kita. Kadang kalau ada cowok cakep itu malah dipanggil-panggil, cowok godain kita dong. Astagfirullahaladzim. Setannya setan. Kita lihat Maryam. Maryam ketika lihat laki-laki cakep di hadapannya, langsung beliau mengatakan, inni a'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kayak setan itu, Bu. Maksudnya menggoda, jangan dekat. Saya berlindung kepada Allah minka darimu, in kunta taqiyya, jika engkau bertakwa. Jangan dekat.
Maryam, Bu, sekelas itu. Artinya ini wanita yang sangat menjaga diri dari laki. Ternyata ujiannya, ya Allah, tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki ghairu mahram, wanita yang bersih, suci, wanita yang sangat dekat dengan Allah, yang Nabi Zakaria itu sampai ngiri. Buka mihrabnya Maryam, lihat di atas mejanya keponakannya itu penuh dengan buah-buahan yang hari itu nggak musim. Itu pasti catering langit itu, Bu. Maka bertanya, dari mana engkau mendapatkan itu? Hadza min fadli rabbik, ini dari sisi Allah. Allah yang memberikan pada saya, kata Maryam. Kelasnya Maryam itu bahkan kadang dapat kiriman dari langit. Sedekat itu dengan Allah. Itu bisa tumbang secara psikis. Bersebab apa? Ujian Allah yang diberikan kepada beliau ini, wanita suci, bersih, nggak pernah kenal dengan laki-laki ghairu mahram. Ujiannya pada kesuciannya itu yang dia jaga. Sebagaimana Rasul disebut al-amin. Artinya apa? Yang terpercaya itu diuji oleh Allah. Orang jadi nggak percaya pada beliau. Engkau pembohong, engkau pendusta. Padahal dulunya disebut. Maryam juga begitu, wanita suci, wanita bersih. Di situ Allah mengujinya. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan. Bahasanya Allah mengkaruniakan, memberikan nikmat kepada Maryam untuk mendapatkan seorang putra yang seorang nabi lagi rasul bernama Isa. Tapi dengan cara yang Maryam merasa ini ujian berat. Karena beliau mengandung tanpa melalui proses sunatullah, sel spermatozoa ketemu sel telur. Tidak ada laki-laki yang menikah dengan beliau tiba-tiba mengandung. Kalau jenengan dan saya hidup hari itu, Bu, percaya nggak ada seorang wanita bilang aku mengandung tanpa ada laki-laki? Nggak mungkin kita percaya, Bu, nggak mungkin. Karena itu melanggar sunatullah. Itu anomali. Kita pasti menuduh dia melakukan sesuatu yang buruk, gini betul. Maka hari itu semua orang-orang di Palestina menuduh beliau ini berzina. Orang yang suci, bersih, menjaga diri, tiba-tiba dituduh orang yang berzina, orang yang epok-epok suci. Oh, ternyata kamu selama ini cuma sok suci, sok bersih. Bukankah keluargamu orang-orang baik? Ternyata engkau telah menodai nama baik keluargamu, bahkan Al-Aqsa, bahkan Baitul Maqdis tempat engkau berada, engkau nodai dengan perzinahanmu. Tuduhannya sangat hebat. Akhirnya beliau stres berat. Wajar apa betul? Sangat, Bu, sangat wajar. Saya membayangkan jenengan kalau membaca ayat seperti ini, posisikan diri jenengan seperti beliau. Menjaga kesucian berbelas-belas tahun. Tiba-tiba ujiannya pada hal yang sangat krusial itu. Dituduh berzina, dituduh munafik, dituduh macam-macam. Akhirnya sampai beliau diusir di pinggiran kota. Dalam keadaan hamil tua, beliau diusir oleh masyarakatnya. Saat beliau kemudian merasakan lapar hebat, beliau mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Ya Allah, seandainya saja aku mati sebelum hari ini. Itu ungkapan betapa lelahnya jiwa beliau. Maka jangan pernah mengatakan ketika kita punya sahabat yang merasa saya lelah, Mbak, iman sampai niki mesti pas turun, Mbak. Enggak mesti begitu. Karena bahkan orang yang paling beriman pun itu bisa seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah asbabnya apa? Kalau asbabnya ini yes, asbabnya benar. Maryam itu dengan tuduhan-tuduhan itu bukan semata hanya dirinya yang dia khawatirkan. Yang paling dia khawatirkan adalah apa? Orang melihat Al-Aqsa sebagai tempat aib. Sehingga orang tidak lagi mau sholat di Al-Aqsa, beribadah di Al-Aqsa. Menjadikan nama pamannya Zakaria kemudian ternodai. Nama keluarganya, keluarga Imran tercederai. Itu menjadi beban berat beliau, bukan semata Maryam. Jadi itu beban yang kemudian beliau tanggung sehingga mengucapkan kalimat itu, wa kuntu nasyan mansia, dan lebih baik aku tidak dilahirkan dan orang melupakan aku, kata beliau. Jadi kesedihan itu boleh, Bun. Wajar, Bun. Asal asbabnya benar seperti beliau, seperti Rasulullah tadi.
Jangan kemudian kita nyeleleng sedih ditanya kenapa toh bun kok sedih. Nah, tadi pagi loh masak sayur asem, kata suami masak seperti lodeh rasanya. Saya akan tersinggung. Padahal saya tadi malam itu mau masak sayur asem itu sudah lihat di YouTube, belajar di Google. Telepon temen-temen nggak dihargai. Masa nggak dihargai begini begitu sampai kemudian sedih rasanya. Udah mulai besok aku nggak mau masak lagi. Aku bersumpah, wah gitu. Ya kalau sedihan seperti itu kan kesedihan receh, Bu. Ecek-ecek gitu. Ustadz kenapa tuh Ustadz? Kok kelihatannya sedih Ustadz? Jalan aja kelihatannya berat Ustadz. Nah, gimana kemarin Persik kalah ya? Itu kan receh, Bu. Artinya asbab kesedihannya lihat dulu. Bahwa orang sedih itu wajar, terima dulu. Allah saja memvalidasi Rasul kok ketika sedih. Terima dulu, sedih itu boleh, bahkan sedih berat itu boleh, asalkan yang disedihkan benar. Gimana toh Ustaz? Suami saya itu loh, belum mau sholat, itu sedih yang benar, Bu. Sudah saya berusaha untuk memberikan nasihat, saya belikan buku-buku, hadiah saya beli sarung sama kopi yang nggak pernah dipakai Ustaz. Sarungnya malah digunting jadi serbet. Sudah saya berdoa, Ustaz mohon pada Allah. Bertahun-tahun saya mohon kepada Allah belum dijabah. Sedih wajar Bu, itu wajar. Sedih untuk sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan akhirat. Bukan sedih karena hal-hal seperti tadi itu. Bu, pulang dari kajian Raudhatul Ilmi kok sedih? Nggih Ustaz, tadi panitianya nggak lihat saya mungkin ya, saya nggak dikasih kue tadi. Sentimen. Mohon maaf kalau nanti ada yang nggak kebagian, Bu. Jangan masukkan hati, Bu, masukkan perut saja. Jadi ini pernah terjadi pada orang-orang mulia, Bun. Ketertekanan yang sangat itu dan divalidasi oleh Allah. Sampai kemudian mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya panjenengan dan saya dalam situasi seperti ini yang kita ingat adalah kemahabesaran Allah, kemahaluasan Allah dan seterusnya, termasuk Maryam ketika mengingat bahwa yang menaruh janin dalam rahimnya adalah Allah. Maka kalau saya mencintai Allah, saya wajib ridho meskipun berat. Ridho itu tidak selalu ringan loh, Bun. Ridho itu kadang tapi kita ridho, saya ridho ya Allah, meskipun berat saya ridho ya Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya, meskipun berat ridho karena itu perintah Allah. Ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di padang gersang, beliau berat nangis, tapi harus ridho karena itu perintah Allah. Jadi kadang ridho itu berat, ridho itu sakit, tetapi kita lebih memilih Allah. Baik, itu dulu Bunda yang dirahmati Allah. Jam 9:30 lewat. Masih belum sampai pada solusi, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah tidak ada yang ditanyakan? Bun? Iya Bunda? Ya, ini. Apakah kesedihan itu berarti kita tidak menerima takdir? Mboten. Menerima dengan berat tetapi ridho. Tadi saya sampaikan ridho itu tidak selalu ringan. Jadi kita ridho dengan takdir Allah itu meskipun berat. Kita tidak menolak. Jadi Rasulullah itu pernah nangis, Bu. Bukan pernah ya, sering ya. Pada saat putra beliau namanya Ibrahim wafat, meninggal. Usianya masih 18 bulan. Ini anak yang paling persis dengan beliau. Rasul itu gendong ke pemakaman sambil terus nangis. Sampai kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah engkau tidak ridho dengan takdir ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Apalah dayaku, sungguh ini adalah kasih sayang yang Allah berikan kepadaku. Air mataku keluar tetapi tidaklah keluar dari lidahku kecuali ridho atas keputusan Allah.
Artinya apa? Sedih banget Rasul, putranya meninggal. Semua anak laki-laki Rasul meninggal, dan ini yang paling mirip dengan Rasul Ibrahim. Maka beliau menangis sepanjang menuju pemakaman. Tapi beliau mengatakan air mata mengalir karena kasih sayang, tetapi tidak keluar dari lidah kecuali apa yang Allah ridho. Berarti sedih itu bukan berarti tidak ridho, tidak ikhlas menerima takdir Allah. Ridho kita, tetapi apa? Sedih karena ada kasih sayang, ada cinta. Katan bun nggih? Terus kesedihan itu bukan berarti menolak takdir Allah, mboten. Kita terima takdir Allah dengan penuh husnudzon. Kecuali kalau begini, ya Allah, kenapa yang diambil anak saya ya Allah? Ini tidak ridho kalau ini. Tidak ridho. Karena dia menolak takdir Allah. Tapi kalau Rasul tadi mengalir air mata bersebab kasih sayang, tetapi tidak keluar dari lidah kecuali apa yang Allah ridho. Ngatan bun nggih? Allah alam. Ada lagi Ibu? Buatan nonton? Baik, para bunda yang dirahmati Allah, insya Allah itu bahasan kita pada pagi hari yang penuh berkah ini. Semoga ada kebaikan yang kita dapat, kebermanfaatan ilmu yang kita peroleh, dan diberikan oleh Allah kemampuan kita untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma stahil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dhahilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.